Hai, perkenalkan nama saya Zakia Cinta Divia dari kelas B dengan NPM 6024210058. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Selamat menyaksikan. Hai, pernah nggak kamu lagi ngobrol dengan orang luar negeri, terus kamu ngerasa salah paham? Padahal kamu udah ngomong dengan baik-baik. Atau mungkin kamu punya teman bule, terus dia bilang kamu susah dibaca. Tenang, itu bukan salah kamu, tapi itu namanya perbedaan budaya komunikasi. Nah, di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dari psikologi lintas budaya, yaitu mengenai perbedaan komunikasi high context dan low context, dan kenapa ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, budaya high context, contohnya Jepang, Indonesia, dan banyak negara Asia lainnya, itu komunikasinya tersirat. Maka dari itu, kamu harus bisa baca situasi. Makna sebuah pesan bisa berubah tergantung ekspresi wajah, nada suara, atau siapa yang ngomong. Nah, sebaliknya, budaya low context seperti Amerika dan Jerman itu lebih to the point. Apa yang dimaksud, yaitu yang dikatakan. Jadi nggak perlu ditafsirkan, nggak perlu baca situasi, kata-kata adalah segalanya. Kalau kita coba analogikan, bayangkan gunung es. Budaya high context itu seperti bagian yang ada di bawah air, besar tapi tidak kelihatan. Sedangkan budaya low context itu bagian yang di atas. Apa yang kamu lihat, yaitu yang ada. Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk aku bakal kasih perbedaan secara langsung. Yuk kita lihat contohnya. Oke, aku akan menampilkan contoh-contohnya. Yang pertama, cara menolak permintaan. Kalau kamu minta tolong ke orang Indonesia tapi dia gak bisa, dia mungkin bakal bilang, nanti aku lihat dulu ya, atau insya Allah. Buat kita udah cukup jelas artinya, kemungkinan gak bisa. Tapi orang Amerika atau Jerman, mereka dengerin itu sebagai oke. Dia bakal usahain banget. Jadi, beda kan? Contoh kedua, yaitu menghadapi konflik. Kalau di Indonesia, kita cenderung menghindari konfrontasi langsung. Kalau ada masalah, lebih baik lewat perantara atau disampaikan secara halus. Tapi di Jerman justru sebaliknya. Konformitas langsung dianggap sebagai bentuk menghormati lawan bicara. Karena artinya kamu dianggap dia cukup dewasa untuk dengar kebenaran. Contoh ketiga, soal mulai bisnis. Orang Indonesia cenderung mau bangun relasi dan kepercayaan dulu sebelum masuk ke bisnis. Nah, kalau belum kenal, rasanya tuh kayak kurang nyaman. Langsung bisnis, langsung bahas kontrak. Nah, sementara orang Jerman atau Amerika, itu mereka bisa langsung ke agenda, ke fakta, ke angka. Nggak perlu basa-basi panjang. Terus, apa yang terjadi jika dua gaya komunikasi ini ketemu? Misalnya dalam dunia kerja. Karyawan Indonesia bisa ngerasa rekan barat mereka belak-belakan. Atau bisa dibilang kasar. Di sisi lain, rekan Amerika merasa rekan Indonesianya gak jelas atau susah diprediksi. Dan ini bukan cuma perasaan, tapi ada risetnya. Kim, Pan, dan Park pada tahun 1998 menemukan bahwa miskomunikasi antar budaya itu sering terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kedua pihak yang mempunyai asumsi yang berbeda tentang bagaimana makna seharusnya disampaikan. Intinya, salah satu pihak nggak salah. Mereka cuma bermain dengan aturan komunikasi yang berbeda. Dan seringkali kita nggak sadar bahwa aturan itu ada. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kita tadi,
Ya, perbandingan komunikasi high context dan low context itu nyata. Dan perbedaan ini bisa menimbulkan miskomunikasi kalau kita tidak sadar akan konteks budaya lawan bicara kita. Solusinya bukan mengubah cara berkomunikasi kita sepenuhnya, tetapi membangun yang namanya cultural empathy. Kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif sistem komunikasi orang lain. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang benar, tapi bagaimana kita bisa saling mengerti. Semua materi yang ada di video ini berdasarkan literatur akademis dari Edward T. Hall dan Ting To May serta Hofstede. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.